Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Bertemu lagi nih dengan aku Kalala dan Kak Marni. Nah, tema kita hari ini adalah Tuhan memperingatkanku untuk kebaikanku. Sebelum kita lebih lanjut adik-adik untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Tuhan kiranya pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian kita yang pertama, yaitu Firman-Mu Pelita dari Kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Nah, adik-adik, kita diingatkan nih melalui pujian kita yang sudah kita nyanyikan tadi Kak Lala, bagaimana Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Tetapi kita juga diingatkan Tuhan nih untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita dan aktivitas kita sepanjang kehidupan kita. Nah, bagaimana sih supaya kita tahu apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Tentunya dengan kita rindu dan selalu membaca Alkitab setiap harinya. Mari kita naikkan pujian kita berikutnya, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Nah adik-adik, sekarang kita akan menaikkan pujian kita yang ketiga, yaitu Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Tiba saatnya adik-adik untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Seperti biasa, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan April. Ini adalah minggu pertama di bulan April. Adik-adik tetap semangat ya untuk mengikuti kebaktian. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kami agar kami boleh membuka hati kami dan membuka telinga kami untuk mendengar cerita firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini yang akan membagikan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku. Diulang ya, Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku. Bacaan kita diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 12 sampai 30, dilanjut lagi ayat 36 sampai 38. Nah, adik-adik nanti baca di rumah ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." jawab Yesus kepadanya, Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. jawab Yesus, Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Nah, adik-adik, dari tayangan yang baru kita saksikan, kita melihat bahwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya untuk saling melayani dengan rendah hati. Tuhan Yesus juga memperingatkan murid-muridnya agar berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, adik-adik, tahu nggak murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap? Siapakah dia? Ya, betul, Yudas Iskariot.
pada waktu itu Tuhan Yesus memperingatkan Yudas Iskariot supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi Yudas Iskariot tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia malah menjual Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun akhirnya ditangkap oleh para prajurit-prajurit. Lalu ada juga murid Tuhan Yesus yang menyangkal bahwa tidak mengenal Tuhan Yesus. Siapakah dia? Iya, betul. Namanya adalah Simon Petrus. Nah, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Makanya Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya supaya berhati-hati dan supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi murid-muridnya tidak mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat mengenal murid-muridnya. Tuhan tahu apa yang akan dilakukan oleh murid-muridnya kepadanya. Benar bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang hidup, karena dia tahu apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus akan dipermuliakan lewat jalan kesengsaraan, bukan seperti raja yang dipuji-puji, tapi melalui penyiksaan, melalui jalan salib. Nah, adik-adik sudah tahu ya ceritanya bahwa Tuhan Yesus bakal disalibkan, tapi Tuhan Yesus juga bakal dipermuliakan lewat kebangkitannya. Apa sih Kak peringatan itu? Peringatan adalah suatu tanda yang diberikan kepada kita supaya kita tidak melakukan kesalahan, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Misalnya rambu-rambu lalu lintas. Dibuat rambu-rambu lalu lintas pasti ada gunanya, ada fungsinya, supaya orang-orang bisa teratur, bisa disiplin dalam berkendaraan. Nah, begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan sering dikasih peringatan oleh orang tua, oleh guru, oleh kakak, atau orang-orang terdekat kita. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita dikasih peringatan. Misalnya kita menggunakan waktu tidak benar. Waktunya belajar dipakai untuk main game. Waktunya tidur dipakai buat nonton atau main. Nah, akibatnya adalah kita jadi tidak bisa mengatur waktu, dan tugas kita juga bakal tidak selesai. Nah, ketika kita dikasih peringatan, meskipun kalau diperingati itu tidak menyenangkan, kita harus mau dengar-dengaran supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan, dan kita tidak jatuh ke dalam kesalahan. Misalnya adik-adik diperingatkan sama orang tua ketika belajar harus mau mendengarkan gurunya. Nanti ketika adik-adik mengikuti ujian atau ketika adik-adik mengikuti pelajaran, adik-adik akan mengerti dan dapat mengerjakan apapun yang diberikan oleh guru. Tapi kalau adik-adik tidak mau mendengarkan, apa yang terjadi? Nah, kita akan kehilangan waktu kita, dan kita juga tidak mengerti apa yang diberikan oleh guru kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan memberikan peringatan kepada kita, itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan tidak ingin kita jatuh ke dalam dosa dan melakukan kesalahan. Tuhan selalu memakai orang-orang di sekitar kita lewat orang tua, lewat guru, lewat kakak atau saudara kita untuk memperingatkan kita ketika kita tidak melakukan yang benar. Nah, Tuhan mau adik-adik memiliki sikap hati yang benar, yang mau dengar-dengaran dan mau menuruti perintah Tuhan.
Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau menerima peringatan dari Tuhan dengan cara kita menaati firman Tuhan. Kalau kita menaati firman Tuhan, kita akan terhindar dari tindakan yang keliru atau perbuatan yang salah. Lalu, kita juga harus memiliki sikap hati yang benar, karena kebenaran harus sesuai firman Tuhan. Kita tidak boleh mencari pembenaran atas tindakan atau kesalahan yang kita lakukan. Lalu, adik-adik juga diminta supaya adik-adik mau dengar-dengaran kepada orang tua, guru, kepada teman, orang-orang di sekitar adik-adik, supaya kita boleh menerima peringatan yang baik dan kita boleh memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Demikian cerita firman Tuhan. Semoga firman ini menolong adik-adik untuk menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Arca Manik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketemu lagi dengan Bang Ode, dan hari ini Bang Ode akan memimpin dalam pembuatan aktivitas. Kalian masih ingat temanya? Tuhan memperingatkan untuk kebaikanku, untuk kebaikan kita semua. Dan hari ini kita akan membuat apa? Kita akan membuat rambu-rambu pengingat. Nah, rambu-rambu pengingat nih. Yang pertama isinya dilarang melanggar perintah Tuhan, dan satu lagi ingat selalu firman Tuhan. Bagaimana caranya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, adik-adik sekalian, apa saja barang-barang yang perlu kalian persiapkan? Pertama adalah kertas lipat. Warnanya boleh yang kalian miliki. Kalau memang kalian tidak punya kertas lipat, kalian boleh menggunakan kertas HVS atau kertas A4 biasa, lalu kalian nanti bisa mewarnainya. Lalu kalian siapkan juga sedotan, lalu kalian siapkan alat tulis, lalu kalian siapkan gunting, kalian siapkan double tip ataupun lem, lalu kalian bisa menggunakan alat yang berbentuk lingkaran, lalu kalian bisa juga siapkan yang terakhir itu adalah kertas untuk menuliskan kata-kata sebagai rambu pengingatnya. Nah, kalau kalian sudah menyiapkan semuanya, yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian membuat lingkaran di kertas. Hasilnya akan seperti ini. Buat lingkaran berikutnya di kertas yang satunya, hasilnya akan seperti ini. Lalu kalian mulai menuliskan kata-kata sebagai rambu pengingatnya di kertas ini menggunakan alat tulis. Atau kalian mau menuliskan langsung di kertasnya juga bisa. Nah, kata-kata yang Bang Ode buat, yang pertama, ingat selalu firman Tuhan, untuk mengingatkan kita sekalian bahwa firman Tuhan itu adalah penting bagi kita semua. Dan yang kedua adalah dilarang melanggar perintah Tuhan. Jadi kita juga harus ingat bahwa perintah Tuhan itu bukan untuk dilanggar, tapi untuk diikuti. Nah, adik-adik sekalian, ini Bang Ode sudah buat dilarang melanggar perintah Tuhan, lalu ingat selalu firman Tuhan. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan? Kita akan tempelkan terlebih dahulu.
Nah, setelah kalian nempelkan seperti ini, waktunya kita akan menempelkan sedotan sebagai tongkat. Kalian bisa menggunakan selotip atau kalian bisa tetap gunakan double tip yang kalian punya. Jika sudah jadi, nah, kalian sudah menyelesaikan membuat rambu pengingat. Yang pertama, dilarang melanggar perintah Tuhan dan ingat selalu firman Tuhan. Kalian bisa taruh rambu ini di dalam kamar kalian, atau misalnya kalian mau taruh di ruang tamu kalian. Itu juga ide yang bagus supaya mengingatkan seluruh anggota keluarga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selamat mencoba adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita di dalam doa ya. Sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kami boleh mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian firman Tuhan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Kiranya kami menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan, yang mau dengar-dengaran. Berkatilah Tuhan adik-adik sekolah minggu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Berkati juga Tuhan orang tua yang mendidik dan membesarkan, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan yang ada di rumah nih, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!